wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fiman indah amma ba'd. Ayyuha at-talamidati al-ahibba, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena dengan adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu semua karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah besar, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu juga salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibina wa Nabina Muhammad bin Abdullah, pada keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga kepada umatnya senantiasa mengikuti risalahnya sampai hari kiamat kelak. Pada at-talamidati al-ahibba, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kajian insyaallah kita akan melaksanakan rutin setiap hari Senin malam Selasa ba'dal maghrib ya, di Masjid Nidarul Islam ini. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan bagi antum sekalian supaya bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita sampaikan. Yang pertama, husnul istima'. Jadi harus benar-benar fokus ya, perhatian dengan materi yang akan kita sampaikan, tidak boleh membuat gaduh ya. Tidak boleh membuat gaduh, ribut, sehingga akan mengganggu keberlangsungan di dalam kajian malam hari ini. Yang kedua, diwajibkan bagi seluruh santri untuk memiliki buku catatan khusus kajian pada malam hari ini, karena nanti akan ada koreksi yang mengoreksi, yang akan memberikan paraf bagi santri putra itu musyrif, bagi santri putri nanti musyrifah yang akan kita berikan amanah ya. Jadi catatan, apakah catatannya itu sesuai atau tidak, atau hanya menggambar atau yang lainnya, itu nanti akan ada penilaian ya. Jadi harap ini diperhatikan sejak awal sampai akhir. Nanti selesai kajian, bagi yang akhwat ya, santri putri, nanti ada pemeriksaan dari musyrifah ya. Dari musyrifah nanti ngecek satu persatu ya. Ada 4 musyrifah nanti dibagi. Itu juga dengan putra nanti dengan 1 musyrif, mungkin waktunya bisa sampai malam ya. Jadi ini harus diperhatikan agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah pada kajian malam hari ini kita akan mengkaji tentang ta'zimul ilmi ya, keagungan ilmu ya, yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin ghafarallahu lahu
wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimina 'amma. Ya. Syekh Utsaimin beliau ingin memberikan pemaparan kepada kita semua bahwa ilmu itu memiliki keagungan, ilmu itu memiliki kemuliaan, dan orang yang mempelajari ilmu ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang talabul ilmi. Jadi orang yang beriman, orang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampakkan ketika dia itu berhadapan dengan manusia. Orang yang berilmu dengan orang yang jahil itu tentunya akan berbeda. Sebagaimana ketika kalian melihat ini ada emas dan perak, kan pasti akan beda. Nilainya berbeda, kemudian manfaatnya pun juga akan berbeda. Ada beberapa poin yang akan beliau sampaikan di sini, ya. Jadi pembahasan yang pertama, tadhiru wi'a'ul ilmi. Ya, harus mensucikan tempat ilmu, ya. Mensucikan tempat ilmu. Ya. Apa maksudnya? Tempat ilmu itu di mana? Ya, talamid, ya. Tempat ilmu itu di mana? Ada yang tahu? Di hati, ya. Jadi tempat ilmu itu di hati, bukan di kitab, bukan di buku. Tapi kita harus membersihkan tempat ilmu itu ada di dalam hati. Wa huwal qalb, kata beliau. Fa inna likulli matlubin wi'a. Karena setiap apa yang dicari, yang dia dapatkan itu ada suatu tempat. Seperti halnya kita mencari air, ya. Kemudian air ini akan kita bawa dari sumbernya ke tempat tinggal kita, pasti kita butuh tempat. Apa tempat untuk membawa air? Apa namanya? Bisa ember, bisa bejana, dan sebagainya. Sama dengan ilmu. Ilmu kita dapatkan dari beberapa tempat, dari sumbernya, dari majelis ilmu. Maka tempat untuk menyimpan ilmu adalah hati. Ya. Jadi hati itu harus kita kontrol, hati ini harus kita cek. Sebagaimana pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qalbi wi'a'un la batna sunduki. Hati itu adalah, ya, tempat untuk menempatkan sesuatu yang mulia, ya, yaitu adalah ilmu. Dan bukan hanya untuk mengisi apa yang ada di dalam organ tubuh kita. Jadi hati itu adalah tempat yang paling bagus untuk menyimpan sesuatu yang paling mulia. Itu adalah ilmu. Wa wasakhul wi'a yu'akkiruhu wa yughayyiruhu ma fihi. Tapi jika hati itu kotor, ya, hati itu kotor, maka tidak akan bisa untuk menjernihkan apa yang ada di dalam hati tadi. Ya. Jadi bisa jadi hati yang kotor itu karena niatnya bukan karena Allah. Ya. Tidak ikhlas karena Allah. Jadi niatnya mungkin karena tadi ingin mendapatkan sanjungan dari orang tuanya, atau ingin mendapatkan perhatian dari ustaz, atau karena ingin mendapatkan temannya. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini yang akan mempengaruhi ketika hati kita ini tidak bersih alias kotor, maka ilmu ini pun juga kurang bermanfaat. Wa bihasabi taharatil qalbi yudkhiluhul ilm. Jadi sesuai dengan kesucian hati, ya. Jadi kalau hati kita bersih, insya Allah ilmu itu akan masuk, ya. Tapi kalau hati kita kotor, ya, hati yang penuh dengan penyakitnya, dengan riyaknya, ingin dilihat, sum'ah,
ingin didengar, takjub dengan dirinya sendiri, dia merasa pandai, merasa hebat daripada yang lainnya. Maka ini akan mempengaruhi daripada kualitas ilmu seseorang. Ya. Makanya kalau kita melihatnya, pembahasan para ulama yang pertama itu adalah masalah apa? Ikhlas. Ya. Masalah ikhlas itu sangat penting sekali. Bahkan di dalam hadisnya Al-Arba'in Nawawi itu hadis yang pertama tentang apa? Tentang niat. Ya, innamal a'malu bin niat. Jadi sesuatu ya amalan itu akan dinilai sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ilmu itu akan bermanfaat. Tapi kalau niatnya untuk yang lainnya, untuk manusia, maka ilmu itu kurang bermanfaat bagi kita. Terlebih lagi nanti ini sebagai pembekalan bagi antum sekalian. Ya. Ini kan menjelang Ramadan. Ya. Nanti Ramadan pas pulang itu bisa jadi diminta oleh ya takmir atau pengurus masjid atau tempat-tempat kajian yang lainnya untuk memberikan kultum, ya, atau untuk memberikan ilmu yang didapatkan di pesantren. Ini harus persiapan sekarang, ya. Jadi suatu saat jangan sampai saya belum siap, saya belum bisa. Nggak ada istilah kata nggak siap, kata nggak bisa, nggak ada. Orang awam melihat antum ini di pesantren berarti belajar ilmu agama. Ya. Jadi mulai saat ini kita harus persiapkan. Ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan bagaimana supaya bisa bermanfaat, maka hendaknya kita ini harus ada tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Ya. Bagaimana caranya? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Kemudian membersihkan dari beberapa penyakit-penyakit hati tadi. Ya. Itu yang akan mempengaruhi kualitas daripada ilmu seseorang. Kemudian kata beliau di sini, wa idza isdadat taharatu isdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Jadi ketika kesucian ini bertambah terus, tambah baik, maka ilmu pun juga akan terus akan bertambah. Ilmu pun akan bermanfaat bagi dirinya. Ada ilmu yang kurang bermanfaat, ada ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang tidak bermanfaat bagi pemiliknya, maka ilmu ini seperti halnya apa? Seperti halnya pohon tadi. Ya. Al-ilmu bila ya, amal kasyajarah bila thamar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon, ya, yang enggak ada buahnya. Ya. Dia hanya tempat untuk berteduh saja, kurang bermanfaat. Bahkan kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma hufidha, laisa al-ilmu ma hufidha, wa innamal ilmu ma nafa'a. Atau kama qala, ya. Jadi kata beliau, ilmu itu bukan yang kita simpan, bukan yang kita hafal. Oh, saya sudah pernah membaca, oh saya sudah pernah mendengar, bukan itu. Tapi ilmu itu apa yang bisa memberikan manfaat bagi kita. Apa yang bisa memberikan manfaat bagi kita? Ya paling tidak akhlak kita, etika kita, adab kita kepada guru, kepada ustadz, kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua. Maka ini ilmu itu akan kelihatan, oh ini orang ini berilmu. Kenapa? Karena dia beradab, punya akhlak. Ya. Punya akhlak dia, berarti ilmunya itu bermanfaat. Kalau dia punya ilmu tapi nggak bermanfaat, berarti dia tidak bisa menjaga lisan dan juga tidak bisa menjaga sikapnya. Dia menunjukkan dirinya itu takabur, dia sombong, ya. Seolah-olah dia hidup sendiri, tidak butuh pertolongan dari orang lain. Maka ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang kurang bermanfaat bagi pemiliknya. Beliau memberikan permisalan, wa mathalu al-ilmi fil qalbi kanuril al-misbah. Perumpamaan ilmu di dalam hati itu seperti ya lentera, ya, seperti cahaya, seperti lampu, ya, lampu pijar penerang itulah ilmu. Coba kita bayangkan, ya. Kalau kita di malam hari tanpa ada cahaya, tanpa ada penerangan, bisa nggak kita melihat, bisa nggak kita mengetahui kalau di jalan itu ada ular,
di jalan itu banyak duri, banyak paku. Bisa nggak antum melihat? Kalau di malam hari tidak ada cahaya, kondisinya gelap gulita, kemudian berjalan. Misalkan antum ya berjalan di belakang ma'had ini, ya, di perhutani. Apa yang antum lihat? Ya? Di sana nggak ada cahaya, ya. Di sana nggak ada penerangan. Pasti ketika ada ular akan ya, tidak bisa menghindar dari serangan ular. Begitu juga ketika ada lubang pun juga tidak bisa menghindar kalau di situ ada lubang. Makanya ilmu ini yang akan menjaga kita. Itulah bedanya antara ilmu dengan harta. Kalau harta itu kita yang menjaganya. Wal mal tahrusuh. Ya. Kalau harta ya itu engkau menjaganya, ya, harus disimpankan di tempat yang aman, ya. Kalau misalkan di situ ada kendaraan yang bagus, dia ditaruh di tempat yang aman, ya. Dikunci double, ya. Kemudian ada juga yang dikasih CCTV, ya. Itu harta, ya. Jadi kita harus menjaganya di tempat yang aman. Tapi kalau ilmu itu yahrusuka. Ilmu itu akan menjaga kita. Di saat kita sendirian, kita rame, ya, banyak orang, itu ilmu akan menjaga kita. Ya. Bagaimana menjaga kita? Maka dia akan memberitahu kepada kita kalau perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan ada ya santri putra yang ingin ngintip kepada santri putri, oh ini dilarang. Ini nggak boleh ngintip, ya, ini dilarang. Kemudian juga ketika yang ingin menggosok, ya, ambil sandal temannya, oh ini dilarang. Nah, ilmunya bermanfaat, ya. Yang tadinya ingin melakukan kesalahan karena dia tahu hukumnya ini nggak boleh, oh dia tinggalkan. Begitu juga ketika ingin mengambil barang saudaranya, temannya, ya. Lumayan ini ada uang 10.000, ya. Dia nggak tahu, saya ambil. Nah, ini berarti dia ilmunya kurang bermanfaat, ya. Tapi kalau ilmunya bermanfaat, itu milik temannya, malah dia ngasih tahu ini uangmu jatuh, dikasih. Ya. Kemudian juga ketika ada barangnya teman yang hilang dan dia mengetahui menyampaikan itu barangnya ada di sana, itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Bukan ilmu yang hanya dipelajari di kelas, ya. Dia pelajari di majelis ilmu tetapi kurang bermanfaat. Ya. Kenapa? Karena ketika bicara banyak dustanya. Kemudian juga sering membuat pelanggaran-pelanggaran, ya. Pelanggaran syariat Islam ataupun pelanggaran yang ada di tata tertib pesantren. Ya. Jadi sekali lagi ilmu itu membagikan penerangan, bagikan cahaya. Insofa zujajuhu sya'at anwar. Kalau kita perhatikan, ya, misalkan ini lampu, ya, lampu pijat. Itu kalau kacanya jernih, maka cahaya itu akan terang. Ya. Jadi lampu itu akan bisa menyinari. Tapi coba ketika lampunya ini kotor, ya. Misalkan ada lampu kemudian kita kotori, kita kasih lumpur, kelihatan terang nggak dia? Lampu yang kita kasih, kita poles dengan lumpur tadi, nggak akan kelihatan terang. Maka seperti itulah ilmu, ya. Jadi kalau hati kita ini bersihkan, hati kita jaga dari penyakit-penyakit hati, maka akan terus bersinar. Dan juga bagi, ya, bagi akhwat ataupun bagi, ya, santri putri, mudah sebenarnya untuk mendapatkan, ya, face yang glowing, ya. Jadi wajah yang bersinar, yang cemerlang itu nggak harus banyak perawatan, ya. Cukup kalian bersihkan hati, ya. Karena pancaran hati itu akan sampai pada pancaran wajah, ya. Jadi percuma kalau wajahnya dipoles, ya, didempul, ya, sampai setebal 1 cm. Ya. Tetapi hatinya tidak kalian jaga, ya, seperti badut. Ya. Jadi dipoles sampai setebal 1 cm, tetapi hatinya nggak dijaga, ya, seperti badut. Ya. Orang melihat itu malah ketawa, ya. Ada badut lewat, ini cocoknya di lampu merah itu, ya. Jadi orang seperti itu, ya, kalau hatinya nggak bersih,
maka dia akan kotor ya. Jadi akan kotor, kemudian kurang bermanfaat ya. Jadi kita harus untuk mendapatkannya face yang glowing itu bersihkan hatinya. Jadi kalau hatinya sudah bersih, insya Allah pancaran itu akan kelihatan. Oh ini masya Allah, orang ini jujur ya. Orang ini kalau berbicara jujur ya. Kalau dikasih amanah dia itu dikerjakan. Jadi kelihatan oh orang ini benar-benar berilmu dia. Tapi kalau ilmunya kurang bermanfaat ya tadi dia sibuk dengan bagian luar, tetapi dalamnya tidak pernah diperhatikan. Selanjutnya kata beliau, wa inna latahathu al-awsahu kasafati anwar. Ya. Tapi kalau dia ya hati yang kotor ini maka cahaya itu tidak akan kelihatan. Ya. Dia nggak akan ketahuan kalau orang itu berilmu. Kenapa? Karena nggak bisa menampakkan tadi dari sikapnya, kemudian dari ucapan perbuatannya itu nggak kelihatan kalau dia itu orang yang berilmu. Ya. Jadi orang yang berilmu itu memiliki tawadhu. Seolah-olah dia nggak tahu apa-apa. Seperti halnya padi kan. Kalian perhatikan itu padi. Ya, tanaman padi itu ketika ditanam, dia itu posisinya ke atas atau ke bawah ketika baru ditanam dan sudah tumbuh. Pasti ke atasnya. Ya. Tapi kalau sudah berisi, ya, sudah mulai ada padinya, maka kemana arah padi tadi? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Dia merunduk, ya. Seperti halnya orang yang nggak pernah belajar, seperti orang yang nggak punya apa, dia merunduk. Seperti itulah orang yang punya ilmu. Ya, tidak terus merasa dirinya hebat, dirinya Masya Allah sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, seolah-olah melihat manusia itu di bawahnya semua, tidak seperti itu. Ya. Tapi justru ketika dia itu berilmu, dia memiliki hafalan, maka akan merunduk dia. Meskipun orang yang mempelajari ilmu itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu biasanya orang yang baru belajar ilmu itu seperti halnya kalian mempelajari bela diri. Baru belajar tifan, baru belajar kemarin sore, ya ada anak kecil mau ditantang, berani sama saya. Kenapa? Karena ini baru belajar. Jadi ingin menampakkan kalau saya pernah belajar tifan misalnya. Ya, begitu juga yang akhwatnya, ya, baru belajar ya bela diri, baru belajar panahan, perbudak, kemudian langsung ingin menantang orang yang tidak bisa mempelajari atau belum pernah belajar. Ini tahapan ilmu yang pertama. Dia akan menampakkan kesombongannya. Ingin menampakkan kalau dirinya itu sudah pernah belajar. Kemudian yang kedua tahapannya, ya, tahapan yang kedua itu terkadang dia semakin menjadi-jadinya. Jadi ingin bawaannya itu ingin menghajar temannya. Bawaannya ingin sparring, ya, ingin bermain dengan teman. Tapi nanti ketika sudah ke level yang ketiga, tahap yang ketiga, orang yang punya ilmu itu akan merunduk dia. Ya, orang yang sudah belajar bela diri itu akan merunduk seolah-olah dia belum pernah belajar bela diri. Begitu juga dengan ilmu. Ya. Ilmu itu memang menampakkan pada diri seseorang itu kadang sifat-sifat kesombongan itu muncul. Ya. Terutama bagi orang yang hijrah. Ya. Orang yang hijrah melihat teman-temannya, misalkan dia masih memakai baju, ya, baju setengah jadi atau baju punya anaknya yang dipakai, ya, dan kemudian sudah mengenal hijrah, ya, kemudian sudah meninggalkan dunia-dunia seperti ini, maka dia akan menampakkan ini loh saya, ya. Ini sudah berubah, ini sudah sudah tertutup semua, ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya tertutup, ya. Warna hitam semua. Ini seolah-olah ingin menampakkan ini sudah berhijrah. Ya. Jadi sekali lagi, ya, yang akan mempengaruhi kualitas ilmu kita itu adalah tempat kita. Hati kita ini harus kita jaga. Ya. Makanya ada istilahnya tazkiyatun nufus, ya, pensucian jiwa. Maka insya Allah nanti, ya, di bulan Ramadan, ya, di kajian iftar akan kita kaji, ya, tentang masalah tazkiyatun nufus, ya, pensucian jiwa. Kemudian kata beliau, ya, kita harus mensucikan tempatnya ilmu adalah hati. Faman arada hayatahul ilmi falyuzayyin batin. Bagi siapa yang ingin mendapatkan ilmu itu terus bermanfaat, terus berkembang,
maka hendaknya dia hiasilah apa yang ada di dalam hatinya, ya. Jadi hatinya itu hiasi. Bagaimana cara menghiasi hatinya? Ya, tampakkan dengan sikap yang baik, ucapan yang jujur, ya. Kemudian juga menjaga telinganya supaya tidak terus mendengar musiknya. Karena musik dengan Al-Quran itu tidak akan pernah bersatu. Kalau kalian masih mendengarkan musik, jangan berharap bisa menghafal Al-Quran. Sama dengan minyak dengan air, menyatu tetapi akan berpisah. Ya. Jadi harus dibersihkan, ya. Karena salah satu di antara efek yang buruk bagi musik itu akan mengeraskan hati. Hati itu akan keras, tidak mudah menerima nasihat. Kenapa? Karena tadi hatinya dipenuhi dengan musik. Jadi musik itu akan mengeraskan hati dan akan menyombongkan diri. Selanjutnya, wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Maka dia harus mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran yang ada. Ya, harus dibersihkan. Ya. Bagaimana cara membersihkannya tadi? Dengan tasfiyatun nufus, ya, yang akan kita bahas insyaallah di bulan Ramadan. Fal ilmu jauharun latifun, ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, ya, bahwasanya ilmu itu adalah jauhar. Apa makna jauhar? Man ya'rif minkum. Jauhar apa artinya? Jauharun, ya, permata, ya. Ilmu itu bagaikan permata, latifun, yang bagus, ya, yang indah. La yasluhu illa lil qalbi an-nadhif. Dan ini tidak akan bisa didapatkan kecuali orang yang memiliki hati yang bersih. Ya. Jadi ilmu itu seperti permata, indah sekali. Ya. Dan tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan hati yang bersih. Makanya kita perhatikan orang yang di luar sana yang tidak pernah belajar ilmu agama, untuk memperhatikan wajahnya, ya. Orang yang sholat dengan orang yang nggak sholat kan kucel gitu. Jadi melihat wajahnya itu senepnya, tidak ada pancaran cahaya sedikit pun, ya. Kelihatan, ya. Ketika keluar komplek itu perhatikan orang-orang yang nggak sholat itu seperti apa. Jadi sudah warnanya hitam kelam, nggak sholat berminyak, ya. Itu ciri-ciri orang yang tidak pernah belajar, orang yang tidak pernah sholat, orang yang nggak pernah haji seperti itu, ya. Kelihatan sekali. Tapi coba kita perhatikan orang yang sudah menjaga sholat 5 waktu, dia juga belajar, juga menghafal, kemudian juga memiliki etika dan adab ini, maka bagaikan permata dia. Ya. Dan permata ini mahal, ya. Mahal, tidak bisa didapatkan dalam suatu tempat kecuali di situ akan terjaga oleh hati yang bersih. Kemudian, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini, ya. Kesucian hati itu akan kembali kepada dua hal. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Ya. Kesucian hati tadi itu kembali kepada dua hal. Yang pertama, kesucian dari perkara-perkara yang kotor, ya. Seperti halnya syubhat. Tahu syubhat? Syubhat itu apa? Syubhat itu orang menganggap itu baik tetapi itu benar tetapi tidak benar. Itu berarti dia terkena syubhat. Misalkan apa? Banyak para tokoh agama yang mengatakan kalau musik itu halal, musik itu boleh. Kemudian dia mencari-cari ilah bahwasanya hadisnya itu mu'allaq, ya. Hadisnya mu'allaq, ada yang terputus. Kemudian menukil dari perkataan para ulama. Ini terkena syubhat, ya. Kalau musik itu halal, ya. Jadi syubhat. Padahal musik itu adalah jelas keharamannya. Kemudian yang kedua, wal akhar taharatuhu min najasati syahwat. Jadi penyakit hati yang pertama tadi syubhat, yang kedua mensucikan hati dari kotoran-kotoran syahwat. Ya, tahu syahwat? Ya, syahwatnya. Apa itu syahwat? Ya. Ya, ada syubhat, ada syahwat. Ini fitnah, ya, fitnah di akhir zaman. Ya. Jadi fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat.
Sepertinya tadi para dai yang terus menyampaikan ilmu ya tentang masalah akidah, akidahnya pun juga menyimpang dia. Ya. Misalkan dia mengatakan Allah, ya Allah ada di mana? Di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi dia ini mengatakan Allah tidak di atas arsy. Ya, Allah nggak butuh tempat. Allah nggak di atas langit. Kemudian dia katakan Allah ada di mana-mana. Nah ini syubhatnya. Kalau sampai mengatakan seperti itu dan membenarkan ucapan dai ini meskipun dai kondang, dai nasional, tapi kalau akidahnya seperti ini berarti dai ini adalah dai yang menyimpang. Dan orang yang percaya dengan dai ini terkena syubhat. Itulah syubhat. Dia menganggap suatu yang disampaikan itu benar, tapi itu adalah perkara yang salah. Yang kedua adalah syahwat. Ya. Jadi kalau banyak syahwatnya, ya, artinya dia syahwat di sini cenderung dengan perbuatan-perbuatan maasi. Ya. Jadi cenderung dengan perbuatan maksiat. Ya. Bawaannya itu pengen hidup bebas. Jadi ya kalau bagi laki-laki yang penting kan saya sudah Islam, sudah sholat ya. Kemudian ya kalau saya pengen merokok ya merokok ya. Kalau pas kebun dengan teman-temannya ya, teman-temannya pada minum-minuman ya, minuman keras ya, miras seperti es batu kan miras itu, nah keras. Nah dia ikut-ikutan. Nah, berarti orang ini terkena syahwatnya. Artinya dia banyak terkena syahwat karena ingin mengikuti dengan hawa nafsunya. Ya. Kalau teman-temannya juga yang banyak melakukannya di bulan Februari ya, ada Valentine dia ikut-ikutan. Ya berarti terkena syahwatnya. Jadi ada syubhat, ada syahwat. Ini harus kita bersihkan ya. Harus kita sucikan ini ya. Kenapa? Karena kalau hati kita masih terpaut dengan syubhat dan syahwat, ilmu itu tidak akan bisa menempati hati kita. Ilmu itu ya seperti apa ya? Ya ilmu itu sangat anti sekali dengan sesuatu yang fatal. Jadi akan menghilang begitu saja. Makanya ada suatu kisah ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ini pernah mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi ya. Gurunya Imam Syafi'i itu diantaranya adalah Imam Waqi. Imam Syafi'i, kalian tahu kan, Imam Syafi'i itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Daka mufrid bahasanya. Jadi kecerdasan di atas rata-rata. Pada suatu hari Imam Syafi'i seperti ini ya. Jadi lagi hadir di suatu majelis, kemudian menghadiri gurunya, ya Imam Malik, pembahasan dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian Imam Syafi'i ini seolah-olah dia seperti bermain-main. Karena Imam Syafi'i ini kan anak yang yatim ya. Ibunya itu menitipkan beliau ke masyayikhnya, ke tempat para ulama. Jadi nggak punya buku, nggak punya pensil, nggak punya pen. Jadi beliau menulis ya. Terkadang kalau di zaman dulu kan pasif, masjid kan belum ada keramik, belum pesta. Jadi seolah-olah beliau bermain ya, menulis di bawah gitu ya. Kemudian setelah selesai kajian, yang disampaikan saya ini diulangi. Ya merekam, bisa mengulangi dari awal sampai akhir tanpa ada kesalahan. Ini kecerdasan Imam Syafi'i. Tapi di sisi lain beliau ini pernah mengadu kepada gurunya karena menunjukkan tawadhu beliau. Ya, dia memiliki ketawadhuan meskipun punya kecerdasan rata-rata, tapi beliau itu mengadu kepada gurunya Waqi. Ya, syakautu ila Waqi su'a hifdzi. Aku pernah mengadu kepada Imam Waqi ini tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani wa akhbarani bi anna al-ilma nur. Kemudian gurunya membimbingnya dan memberikan ya kalau bahasa kita ya nasihat. Guru kepada murid kan nasihat. Dinasihati bahwasanya bi anna al-ilma nur, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan Allah turunkan, tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Anda lihat ketika ke pasar, ya, ke mall, ke jalan-jalan yang ramai itu orang yang nggak pernah belajar, ya, itu nggak punya ilmu dia,
ya. Kenapa? Karena mereka itu banyak melakukan maksiat, ya. Banyak melakukan kemaksiatan, ya. Mereka melakukan syirik, bid'ah, khurafat, riba, kemudian belum lagi ya, campur baur ikhtilat laki dan perempuan dengan musik dan lain sebagainya. Maka orang ini jelas ilmu tidak akan masuk kepada orang-orang yang seperti ini. Ilmu itu akan masuk kepada orang-orang yang memiliki ketawaduan, yang hatinya itu tenang, bawaannya itu tenang, dia, ya. Tidak rusak-rusuk. Jadi tidak rusak-rusuk, kemudian tidak istilahnya itu celelaan. Jadi ada barang, teman punya barang, dia ingin diambil, ingin disikat, itu nggak akan ada ilmu di dalam hatinya. Ya. Jadi ilmu itu adalah tadinya cahayanya. Ya. Dan cahaya Allah itu tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kalau orang itu terus bermaksiat, ya, sering membuat status, ya, kepada lawan jenis, kemudian ingin melakukan PDKT, ya, ini nggak akan ada ilmu itu. Ilmu itu akan hilang begitu saja. Kenapa? Karena ilmu itu anti dengan orang yang melakukan maksiat-maksiat seperti ini. Ya. Jadi ada dua hal tadi yang bisa mempengaruhi ilmu, ya. Jadi ilmu itu akan kembali kepada asalnya, ya, yang besar, yang agung, kalau dia itu sudah mensucikan. Yang pertama harus mensucikan apa tadi? Dari penyakit syubhat. Yang kedua dari penyakit syahwatnya. Jadi sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walamma taharatul qalbi min sya'nin azim, bahwasanya kesucian hati itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Umira bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma umira, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi awwali ma umira, diperintahkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudaththir. Ada yang hafal surat Al-Mudaththir apa? Surat yang pertama, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujya fahjur. Ini surat Al-Mudaththir, pertama kali yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad ketika beliau ini diangkat menjadi seorang rasul. Ya ayyuhal mudaththir. Apa artinya? Selimut apa? Jadi wahai orang yang berselimut, punya selimut, ya. Jadi orang yang berselimut, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika di malam hari berselimut ataupun dikelilingi dengan perkara-perkara yang kurang baik, ya, fa'andir, maka bangunlah, ya, dan juga sampaikanlah, ya, peringatan-peringatan kepada orang-orang yang terdekat dengan. Fa'andir wa rabbaka fakabbir, kemudian agungkanlah nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu harus sucikan. Ini ada pembahasan di antara para ulama, yang dimaksud dengan mensucikan di sini adalah sucikanlah hatimu. Ya. Jadi sucikanlah hatimu, atau sucikanlah dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, harus disucikan, dibersihkan, di cleansing. Harus dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, kesyirikan, kemudian juga maksiat dan lain sebagainya. Itu yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mendapatkan wahyu, maka harus dibersihkan semuanya, ya, dari beberapa macam bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujya fahjur. Kemudian jauhilah tadi ar-rujya. Ma mana ar-rujya? Anak IM tadi, ini pelajaran ar-rujya. Ma mana ar-rujya fahjur? Harus apa? Jauhkanlah dari asnam, dari patung-patung, berhala-berhala, ya. Dari sesembahan-sesembahan selain Allah harus dijauhkannya, ya. Fi qauli man yufassiru as-siyab al-batin, ya. Di antara para ulama menafsirkan sucikanlah pakaianmu adalah sucikanlah batinmu, hatimu. Dan dimaksud dengan pakaian di sini adalah hati, ya. Bukan pakaian yang kita pakai, tapi tafsir dalam surat Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu, artinya sucikanlah hatimu.
Ya. Wa huwa qaulu Hasan. Ini ucapannya dari seorang ulama Hasan Al-Basri, ya, dari kalangan tabi'in. Ketika antum membaca surat Al-Mudaththir, ya, wa thiyabaka fatahhir, artinya sucikanlah pakaianmu, bukan disuci di laundry, bukan dicuci, bukan. Tapi artinya adalah sucikanlah hatimu, ya. Jadi beberapa macam penyakit. Nah, lahu ma ukhida sahih, dan inilah pendapat yang paling kuatnya. Jadi sucikanlah pakaianmu itu adalah sucikanlah hatimu, ya, dari berbagai macam penyakit. Wa idza kunta tastahi min man nadhara makhluqin mithlika ila wasli thawbika, ya, jika engkau malu, ya, melihatnya dari seseorang yang melihat dirimu, ya, mithlaka ila wasli thawbika, seperti halnya kalau kita ini misalkan, ya, memakai pakaian yang itu kotor, ya. Jadi pakaiannya itu dicuci seminggu sekali. Cucinya tiap hari Jumat aja. Jadi dipakai lagi, ya. Dipakai hari Senin sampai Kamis, begitu, ya. Jadi dipakai Senin sampai Kamis, ya. Nanti yang dicuci, ya, itu pas hari Senin, ya. Kemudian di Jumat cuci, nanti Sabtu itu udah dipakai lagi. Jadi nyucinya di jamak, nyucinya di jamak, bukannya sholat aja tapi nyuci di jamak, jamak selama seminggu sekali. Kira-kira gimana aromanya? Sedap atau, ya? Jadi ini juga harus diperhatikan. Artinya kesucian ini harus kita jaga, baik itu suci di dalam hati dan suci secara lahir, ya, lahir batin harus kita perhatikan, ya. Kalau kita nyucinya 2 minggu sekali, ya, itu sudah banyak, ya, nyamuk, semut itu sudah jadi sarangnya, ya. Kalau kita mencuci pakaian hanya 2 minggu sekali, kemudian, ya, dipakai terus menerus, yang pakai itu malam juga tidur pakai lagi. Jadi orang ini akan merasa risih, ya, karena tadi pakaiannya kotor. Begitu juga kalau hati ini kotor, maka akan merasa risih. Fastahi man nadhara Allahu ila qalbika, ya. Maka orang-orang yang melihat, ya, ke dalam hatimu, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala ketika ingin memberikan ilmu itu dilihat hatinya bersih atau enggak, ya. Kemudian juga yang dikatakan oleh Imam Muslim bin Hajjaj, haddatsana Amr an-Naqid haddatsana Katsir ibnu Hisham, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ya. Bahwasanya Allah itu tidak melihat pada bentuk kalian, ya. Kalian yang memiliki hidung yang pesek nggak usah bersedih hati, karena Allah nggak melihat itu, ya. Kalian yang memiliki, ya, wajah yang tadinya yang banyak bintik-bintiknya, ya, banyak jerawatnya, nggak usah bersedih hati, ya. Bahkan ada yang mengatakan, ya, kalau wajah tanpa jerawat seperti langit tak berbintang. Jadi harus punya jerawat. Kalau nggak ada jerawat nggak indah, ya. Jadi orang-orang yang dia itu harus mensucikan tadinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat wajah kalian, ya. Oh, nggak melihat face kalian. Allah juga nggak melihat fisik kalian, ya, tubuh kalian. Kalian mau tinggi, mau pendek, mau cebol, mau gendut, kurus, Allah nggak melihat itu, ya. Yang Allah lihat adalah walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat yang pertama adalah hati kalian, ya. Kalian pilih mana, ya? Wanita yang cantik tetapi makan hati, dengan wanita yang biasa-biasa saja tetapi Masya Allah punya akhlak yang baik. Lebih pilih mana, Bang? Yang cantik tetapi makan hati, atau yang biasa saja tapi akhlaknya bagus, agamanya bagus, ya. Aksi pilih yang mana? Pilih yang cantik dan yang bagus. Nggak ada pilihannya, ya. Jadi harus yang diperhatikan adalah hatinya dulu, ya. Hatinya yang Allah perhatikan, masalah hati. Jadi Allah memilih Nabi Muhammad itu karena hati beliau bagus, hati beliau itu yang paling bersih,
Makanya Allah memilih dari sekian manusia di muka bumi, Allah dapatkan hati yang paling bagus itu adalah hatinya Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau ini layak untuk mendapatkan wahyu. Ya, beliau layak untuk mendapatkan gelar sebagai Rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah kepada seluruh manusia dan juga bangsa jinnya. Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, yang Allah lihat dua, ya, hati dan amal kalian. Ya. Jadi yang Allah lihat dua, dan yang tidak Allah lihat dua juga. Ya, bentuk fisik kalian dan juga harta kalian. Allah nggak lihat kalian itu kaya, kalian itu miskin, karena itu nggak akan berpengaruh bagi Allah. Allah Maha Kaya, Allah Ghaniyun Hamid. Allah Maha Kaya. Jadi Allah nggak butuh dengan orang-orang yang kaya. Ya, apalagi orang yang miskin, Allah nggak butuh dengan kaya dan miskin. Tapi Allah, ya, benar-benar ingin memberikan, ya, sesuatu yang berharga bagi kalian adalah ilmu tadi. Ya, kalau kalian punya ilmu, meskipun kalian itu orang miskin, tapi kalian itu akan dihormati oleh orang lain. Kalian itu akan ditempatkan di tempat yang mulia. Kenapa bisa ditempatkan di mulia? Karena ilmu yang mengangkat derajat tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum tadi. Allah yang mengangkat derajat dengan cara tadi, ya, dengan cara dia memiliki makanah, kedudukan yang tinggi, ya, ditempatkan di tempat yang mulia. Ketika ada orang yang berpas-pasan karena dia belajar ilmu agama, dia akan merasa menghormati, dihormati. Itulah orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan, ya, orang yang nggak berilmu, orang yang nggak punya iman, seperti preman itu, ya, anak pang itu melihatnya udah risik. Jadi semuanya, ya, udah rambutnya gondrong, ya, pakaiannya nggak pernah dicuci, ya. Kemudian juga, ya, wajahnya itu penuh dengan tempelan semua, ya, ditindik semua wajahnya, tatoan. Ini orang melihat risih. Ini manusia atau setan, ya, atau genderuwo. Karena melihat wajahnya aja sudah sangat, ya, mengerikan gitu, ya. Jadi seorang yang seperti ini nggak akan mendapatkan kemuliaan. Tapi ketika kalian belajar, kemudian kalian memiliki akhlak yang baik, maka manusia nggak akan memperhatikan kalian itu miskin atau kaya, kalian itu pendek ataupun tinggi dan lain sebagainya. Ya. Kalian itu wajahnya pas-pasan atau ganteng atau cantik, itu orang nggak melihat itu lagi. Yang orang butuhkan adalah ilmu tadinya. Sehingga sebagai penutup pada kajiannya, ini masih dalam muqaddimah, qala Sahal bin Abdullah rahimahullah, haramun ala qalbin an yudkhilahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Ya, Allah mengharamkan, ya, ilmu itu masuk di dalam hati seseorang, cahaya itu masuk dalam hati seseorang, yang mana di dalam hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini poinnya, ya. Jadi ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati seseorang bila mana hati itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah benci kesyirikan. Berarti harus dihilangkan kesyirikan itu, baik yang syirik besar maupun syirik kecil. Ketika Allah benci dengan perbuatan bid'ah, maka dia hilangkan bid'ah dalam amalan. Begitu juga ketika Allah benci dengan perbuatan maksiat, maka dia jauhi, hindari. Ya, hindari maksiat. Karena kalau kita masih melakukan maksiat, ilmu tidak akan masuk ke dalam hati kita, ya. Sebagaimana ember, ya, yang ini ada air yang bersih, jernih. Maka ketika ember ini kotor pun juga air akan menjadi kotor dan nggak akan banyak bisa memberikan manfaatnya. Maka embernya harus dibersihkan dulu, ya. Baru nanti bisa dituangkan air ke dalam ember tersebut. Jadi sekali lagi, ilmu itu adalah kal-misbah. Ilmu itu seperti lampu, ya, seperti cahaya. Kalau dia itu kotor, nggak akan bisa menerang. Tapi ketika kaca itu dilap, dibersihkan, maka akan meneranginya. Insyaallah ta'ala, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya, tadi, ya, ada aturannya, nanti diserahkan kepada yang putra kepada musyrif, yang putri kepada musyrifah untuk dicek kembali catatannya, apakah yang ditulis itu, ya,
hanya gambar ya, gambar orang sedang main bola ataupun gambar bunga atau gambar rumah, itu nanti diperhatikan. Jadi benar-benar catatan, bukan gambar ya. Catatan, kemudian catatannya pun ditulis. Apakah itu yang ditulis itu puisi atau pantun? Nah, ini perhatikan juga musyrifahnya. Jangan terus ini, masya Allah catatannya dari awal sampai akhir ya penuh. Ternyata itu catatan pantun, nggak ada manfaatnya ya. Jadi musyrifah diperhatikan nanti catatannya itu benar-benar catatan di kajian ini atau bukan. Jadi musyrifnya pun juga sama, ini tugasnya. Saat berikan amanah pada musyrif dan musyrifah untuk mengecek ya tulisan tadi, catatan, supaya nanti bisa mendapatkan manfaat. Naktafi bihadzal qadar bi kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul yang santri putri keluar dulu, yang putra masih di masjid lewat sebelah.